Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, di sini ada Kang Mukhlis ya. Saya hormati Kang Mukhlis, rekan-rekan yang saya cintai, rekan-rekan yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan karena memang ini acara dari kita untuk kita. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, terutama ke none-none ya yang sudah menyediakan amunisi dan juga bapak-bapak yang telah hadir pada kesempatan ini. Semoga kehadiran teman-teman sekalian pada hari ini menjadikan amal ibadah untuk kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah, karena memang ini waktunya musim hujan, kita deg-deg saja ya. Baiklah, kita mengawali acara yang pertama. Pengarahan dari Ketua Baraya. Untuk itu kepada Kang Paman kami persilakan. Pengarahan tuh kepala dinas. Kami Kang Paman 5 menit. Jalan. Air sedang mengalir. Ya, orang luhur lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi wengi jam 12:30 saya masih mendapat info Nunung baru beres masak hayam. Jadi saya melihat ibu-ibu perjuangannya besar banget untuk ingin bertemu. Tadi ngoping wartos di teh Ibu Popi, soalnya Kang Herman hampir terjadi. Cek abdi teh kieu lamun aya nu inisiator bade kempelan, urang paksakeun. Sabab ena teh urang teh usum baralik bisi teu panggih deui kitu teh. Nya. Maka mun kaleresan urang sehat wayahna hadir. Dalam kesempatan ini yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada inisiator. Mungkin banyak inisiatornya di sini ya. Tapi yang saya lihat di grup ada keinginan itu umumnya memang dari ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak kan di sini mengikuti gitu. Kebetulan Ibu Dokter ada jadwalnya 17 tanggal 17. Hampir terjadi dah usum hujan. Tapi berkat Kang Haji Muhammad Yusuf terus info cari tempat dan alhamdulillah Kang Haji Mukhlis damang kan, alhamdulillah. Atur nuhun. Sekali lagi terima kasih buat ibu-ibu dan para inisiator yang mengadakan kegiatan ini. Kemudian kita semua yang sudah hadir pada kesempatan ini juga mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, karena tujuan utamanya adalah magehkeun duduluran di antara orang, silaturahmi supaya ulah putus ulah pegat. Gitu, orang siriduakeun mudah-mudahan engke mah urang reuni teh di sawargana Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Muhammad sudah menyiapkan tempat yang bagus ini. Saya kira itu saja karena usum hujannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Wawan. Selanjutnya acara nomor 4 yaitu kesan dan pesan dari atas nama Baraya 77. Untuk itu untuk Neng Ita kami persilakan.
Oh. Abdi oge nuju nyeri kepean. Ayo ayo ayo. Enggak bujur. Sampai pandang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dengan teman-teman SMP Necis ya. Tahun angkatan berapa ya saya lupa, 76 ya. 77 keluarnya tahun 77. Ya, kenapa? Ya, itu dihitung sendiri aja ya. Ya, tahun 77 mungkin untuk kesan dan pesan, karena kalau kesan ya kita kan belum ini ya acara, mungkin sekalian aja. Yang pertama kali saya akan mengucapkan terima kasih ya atas ide dari mungkin dari ibu-ibu yang terutama ya, mungkin Bu Dokter yang meminta tanggal sekian. Alhamdulillah saya juga sama dengan Pak Ketu waktu itu. Pak Ketu saya keberatan untuk tanggal 17 karena musim hujan. Dan Ibu Dokter juga, ayo tak jadikan deh orang waktu deh. Padahal saya teh sama Ibu MC nih. Ya oke, kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tadinya saya jujur nggak bisa datang. Dan saya sedikit boleh cerita, saya datang ke sini saya naik travel loh sendiri. Iya, dari Cibubur demi SMP ya. Karena suami saya sudah di sini dari kemarin ya. Jadi saya naik travel dan sendiri langsung diantar ke tadi. Alhamdulillah. Kemudian saya juga terima kasih kepada teman-teman yang bisa bekerja sama untuk sama-sama kita semua pada bawa makanan masing-masing, masak masing-masing. Alhamdulillah saya tidak masak dan saya ada sedikit bawa sedikit cenderamata. Tujuannya silaturahmi dan apa Pak Ketua tadi, dan ingat untuk sama-sama lagi kembali nanti di akhirat. Amin ya. Sama-sama kita di surga lagi ya. Surga Firdaus ya. Ya mungkin itu aja Bu ya. Dan mudah-mudahan nanti kita semua senang, bisa nyanyi bersama, bisa saling share pengalaman, makan juga enak, nikmat. Mungkin itu aja. Terima kasih Teh Ita, luar biasa ya Teh Ita. Dari teman-teman sampai naik travel ya dari Cibubur ke Citamiang ini. Mudah-mudahan luar biasa hebat. Mudah-mudahan aja perjuangan Teh Ita menjadikan amal soleh ya. Amin. Insya Allah. Rekan-rekan yang saya hormati, selanjutnya acara tausiah yang akan disampaikan oleh Kang Muklis, mungkin nanti akan didampingi oleh Kang Muhammad Yusuf. Alhamdulillah. Izinnya senior sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Sadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sebutkan, alafa baina qulubina bil iman wal islam, yang dengan Allah lah kita diikat dalam iman dan Islam. Dan inilah wujud ikatan Allah yang Allah ikatkan kepada kita, Bapak Ibu semua senior masih bisa bersilaturahmi. Dan mari kita syukuri pertemuan ini adalah pertemuan yang Allah takdirkan buat kita dalam konteks silaturahmi. Semoga silaturahmi ini memenuhi syarat yang disesuai apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Dan lagu Sunda mah papatongnya, papatong. Yang mudah duka iraha orang bade lep tak aya begini. Tadi sore Pak Ketua dari emutannya mali aya nu merinding tadi, mungkin reuni di sawarga sebenarnya. Subhanallah. Nu katilu saur Imam Ghazali, silaturahmi itu mengandung unsur saling bahasa santinama, watawasobil haq watawasobil sober, saling mengingatkan dalam hak dan kesabaran. Amun zaman ayeuna mah panginten namina sharing.
sharing. Nah, yang kita maksud ini, yang barusan kita ungkapkan, ini sebuah nikmat yang Allah berikan yang patut kita syukuri. Sebab tidak semua teman-teman kita bisa hadir dan kita bisa Allah takdirkan hadir. Yakini ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu semuanya senior, ketika ada sebuah pertemuan maka hamdalah dan sholawat itu menjadi sumber energi buat sebuah pertemuan. Karena Rasulullah dan para sahabatnya dalam setiap pertemuan ada hamdalah, ada sholawat dan sebagainya. Mungkin di bisnis juga nggak terlalu itu ya. Nanti kita kita urai keresahan saya. Nah, maksud saya ingin disclaimer bahwa saya tidak mau ini disebut tausiah, tapi disebutnya sharing aja ya. Kalau sharing, saya akan mendapatkan sesuatu dari forum ini. Walaupun saya mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu. Nah, Bapak semuanya, karena tausiah itu ngeri. Biar tausiah kan. Biar tausiah kan jadi kan enggak, saya nggak tega kalau biar tausiah ya. Nah, biarnya. Jadi itu bukan biar tausiah itu, Bapak Ibu semuanya, AA semua, Teteh semua, itu bukan cerita kosong, itu cerita teman saya di Jampang katanya. Namanya saya lupa, dia di Polsek Surade ada preman yang bikin ribut, diambil sama polisi. Kata polisi tuh kebetulan ada teman ya yang agak-agak ustaz gitu. Ustaz nih Bapak tahan. Ya Ustaz, nah ya Bapak, misalkan kata dia, ya saya akan beri tausiah. Nah benar, biar tausiah. Jadi kata-kata itu bukan dari saya. Kata-kata itu dari polisi di Surade, biar tausiah. Jadi kita nggak tausiah ya, saya disclaimer, tapi apa? Sharing. Nah nanti di ujungnya kita berdoa insya Allah. Bapak semuanya, boleh cerita sedikit ya? Ada hubungan apa ya? Hubungan emosional yang agak lebih saya masih ingat waktu itu SD kelas 4 atau S6 lah, SMP ya. Waktu itu Bapak manggil saya ketemu sama Teh Yati katanya. Nah ketika saya jadi pengusaha, ayahanda saya, Bapak melihat dan mensupportnya. Saya masih ingat SMP kelas 3 dikasih sama Bapak, diajak ke pameran, terus beli mesin penetas telur di sini di Cimigirang. Saya beli telur sama paman sama Mang Ail di sini, terus ternak ayam. Itu SMP kelas 3, kelas 2 kelas 3 lah. Terus SMA saya mendeklarasikan ketika kakak saya membandingkan AA di Lampung jadi ASN, tapi tetap juga urasannya ada, AK menjadi peternak. Itu dan yang fenomenanya sampai siapa yang ingin menghidup bahasa itunya, siapa yang ingin jadi calon istri saya berorientasi kepada bisnis, dan alhamdulillah saya dapat anak pengusaha. karena itu tujuannya bener-bener gitulah. Dari sekian kandidat, karena Bapak ini ke anaknya itu, kalau teman-teman perempuannya itu cuek banget gitu loh, nggak mau tahu gitu loh. Dan ketika saya ngajukan anak pengusaha, Bapak juga setuju, dan alhamdulillah sampai hari ini. Nah Bapak semuanya, dari sharing itu saya ingin yang menggarisbawahi, mulailah dari akhir, karena akhir itu tujuan. Saya ingin jadi pengusaha misalnya, saya ingin jadi politisi. Nah teman-teman semuanya, Bapak semuanya, senior semuanya, jangan, maksud saya gini, kita sendiri, anak-anak kita kadang-kadang nggak jelas mau kemana, ya nggak sih? Ya, makanya saya tahu bagaimana Bapak mendidik saya, anak-anaknya tidak menentukan target jadi apa, diberikan kepada saya, dan saya pribadi, saya mau jadi ini, maka semua energi terkuras ke sana. Itu mungkin semuanya. Di usia rumah itu kebanyakan orang sudah jenuh dengan hidupnya lalu ingin istirahat. Tapi saya melihat nggak begitu hidup, nggak saya bilang. Saya lihat dari dua sosok yang dekat dengan saya,
dan itu menjadi inspirasi. Yang pertama ayahanda, Allahumma ghfir lahu. Yang kedua bapak mertua saya yang masih ada hari ini. Saya melihat ketika kepergian bapak, banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang subhanallah. Saya bilang, bisa nggak saya bermanfaat? Kenapa banyak didoakan? Karena mungkin mudah-mudahan ya Tahdus bin Nimah, bapak banyak bermanfaat untuk orang. Saya tanyakan kepada diri saya bisa nggak seperti bapak banyak bermanfaat untuk orang? Ya. Terus yang kedua, ini yang membuat saya resah. Ibu bapak mertua juga banyak bermanfaat untuk orang, tapi dari sisi lain, mohon izin tidak bermaksud apa, hanya untuk menguatkan diri saya dan menginspirasi kita semua. Mertua saya itu anak pertama saya ketika lulus dikasih mobil. Anak kedua saya setelah lulus dikasih rumah karena laki-laki ya. Dikasih rumah, Pak. Mulis mau haji enggak? Saya bilang, Pak, seingat saya 2 minggu yang lalu saya minta ke bapak mau nikah bukan mau haji. Soalnya 2 minggu yang sebelumnya anak pengusaha itu sudah, namanya Yanti, anaknya Pak Haji Parmin Tigadara, sudah ya oleh saya, ya diajak ngaji, diajak berjilbab. Tapi ada pertanyaan kata dia, kan bilangnya akang nyuruh ngaji, nyuruh hijab, tapi kenapa kita masih pacaran katanya. Keren banget tuh. Terus gimana? Nikah. Saya bilang ke bapak, Pak, Yanti ngajak nikah. Kata bapak, jangan dulu kan belum lulus, mau skripsi. Terus gimana Pak? Ya udah saum, jauhi gitu loh. Oh gitu ya Pak ya? Ya nggak apa-apa Pak gitu loh. Agak jauhi. Pada 2 minggu berikutnya bapak malah nyuruh saya naik haji. Saya kenapa naik haji? Ternyata ada teman bapak yang apa? Yang mau naik haji, suaminya nggak siap, istrinya siap. Saya disuruh menemani, dan ternyata strategi bapak itu saya disuruh ngajak Yanti untuk berhaji. Jadi bapak pengen banyak uang seperti mertua. Itu terus aja nih kita sebutkan. Nah makanya bapak semuanya, ibu semuanya, ketika itu dikejar, saya sekarang mulai resah lagi. Tadi malam ada cerita, saya kumpul dengan sebuah yayasan yang mengurus lansia, namanya Pesantren Lansia Radian Rahmat di Semarang. Kita sama AA ingin membuat sebuah yayasan namanya Al Yusufiyah. Senior semuanya gak ikut perang Badar. Gak ikut perang apa? Jadi pakai gini ya, kayak Majelis Ta'lim. Apa? Jadi gak ikut, sorry ya. Jadi gak ikut perang Badar. Ada sangat mendalam penyesalan dari siapa? Anas bin Malik. Dari perang Badar ke perang Uhud itu gak lama ya, ada jeda. Maka ketika Rasulullah mengumumkan kita akan perang Uhud melawan kan itu kan perang Uhud itu balas dendamnya kaum musyrikin di Mekah ketika di perang Badar kalah. Maka mereka menyiapkan, nanti sudah terdengar dengan intelijen dari intelijen, kaum musyrikin Mekah mau menyerang Madinah. Maka Rasulullah mempersiapkan, dan sahabat Rasulullah yang paling bersemangat dalam persiapan perang Badar itu adalah siapa tadi? Anas bin Malik. Jadi dia sangat menyesal, dia menyiapkan lebih dari teman-temannya. Kata temannya, kalau sahabat yang lain, Anas bin Malik, kamu kok begitu semangat? Karena saya merasa bersalah di perang Badar tidak ikut. Kamu udah siap-siap? Saya sekarang sudah mencium bau surga di balik gunung Uhud. Nah singkat cerita, dia berperang dan katanya di kisahnya 80 tusukan dan luka, akhirnya beliau syahid sesuai dengan yang feeling dia. Saya menghirup bau surga, harum surga di balik Uhud. Cerita itu memang cerita. Lalu bagi saya menghunjam, kata beliau. Pak Muflis, Kang Haji Mulis, barangkali Kang Haji Mulis dulu tidak optimal membersamai Bapak dalam berdakwah. CKR. Tadi ini hanya sharing untuk ada ladang Bapak semuanya. Ada dalam pahala kegiatan di komunitas ini. Sebab terakhir saya terus terang menemukan keresahan, Bapak izin, menemukan keresahan, mau apa sih hidup ini, ya, Bapak semuanya
saya ingin mengatakan Bapak ini tadi kan ya kata ketua, ayo reuni bareng, cuma kita tidak tahu kapan pulang gitu loh. Mending mumpung ayah, ayo ikut reuni gitu. Nah, Bapak semuanya senior, kalau diistilahkan dengan apa, balapan motor, ya, balapan motor atau balapan mobil, ini anggap saja race terakhir, putaran terakhir kita. Jadi sesuatu dan berbuah perenungan, lalu perenungan itu membuat jadi amal, dan semoga saya kalau dianggap menginspirasi dengan sharing ini kebagian pahala, nah gitu loh. Oke teman semuanya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita terakhir, katanya ada teman-teman kita yang sudah di sana, ya, guru-guru kita, juga orang tua kita. Kebayang nggak sih mereka yang diharapkan dari kita apa? Doa. Dan kita pakai mazhab, jangan pakai mazhab Syafi'i ya. Anak ada itu. Kalau mazhab Syafi'i kan katanya mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i kan Al-Fatihah kita, bacaan Quran kita itu pahalanya nggak sampai gitu. Kalau malah mazhab Salafi yang madhab Maliki yang menyatakan doa-doa kita bacaan-bacaan Quran bisa kan ya, ada bacaan Quran kita, ada doa kita. Kalau doa kita insya Allah yang sampaikan, tapi kalau pahala bacaan Quran itu beda, ada dua mazhab. Terlepas dari itu semua, Bapak semuanya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berdoa yang simpel, yang sederhana. Lihat di ketika kita sholat jenazah ya, Al-Fatihah itu sebuah tawasul dengan bacaan Quran, bersolawat itu juga tawasul dengan solawat, yang terakhir kan doanya yang inti ya. Nah, tapi kita dalam kesempatan yang agak luas ini, mari kita tundukkan hati kita, karena doa kita ini selain buat yang sudah meninggal juga buat kita tentunya ya. Nah, mari kita tundukkan hati kita dengan beristighfar ya. Lalu nanti kita baca beberapa potongan ayat Al-Quran, lalu bersolawat. Setelah itu kita berdoa untuk teman-teman kita, guru kita, orang tua kita. Lalu terakhir kita berdoa untuk kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bi barakati umul Quran al-hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Mohon maaf kalau ada kekurangan, itu dari saya. Izinkan saya menyimpulkan sedikit. Mudah-mudahan silaturahmi Bapak semuanya memenuhi 3 kriteria: saling mendoakan, saling memaafkan, dan saling menginspirasi. Yang berikutnya sharing dari saya, semoga bisa ada manfaatnya, ada inspirasi. Al-Mansur Al-Yusufiyah, Yayasan Al-Yusufiyah mengajak kepada Bapak semuanya untuk menjadi pelaku menyebarkan kebaikan-baikan, dan bagi kami sebagai anaknya adalah kesempatan untuk meneruskan kebaikan beliau setelah saya lalai. Yang terakhir, doa-doa kita semoga Allah dengar untuk teman kita, guru kita, orang tua kita, dan tentunya doa husnul khotimah untuk kita semua. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Muklis sharingnya ya, luar biasa. Walaupun masih muda di usia 52 tahun, tapi pengalamannya sudah melebihi dari dari usia kita ya. Ya mudah-mudahan aja kita juga ya bisa terinspirasi dengan dengan pengalaman-pengalaman Kang Muklis. Untuk tadi ya Kang Muklis, punten ada sedikit ini. Ada kegiatan ada kegiatan LLI ya, Lembaga Lansia Indonesia, yang akan dilaksanakan oleh Yusuf baik teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, barangkali acara demi acara sudah kita lalui bersama. Saya atas nama pembawa acara menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangannya.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini mungkin ada acara ini ya, foto bersama. Kemudian nanti setelah itu ada makan siang ya, makan siang dan sholat. Ya itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas we. Kurupuk mah sareng nila geura. Kurupuk mah sareng nila geura. Kurupuk mah sareng nila. Bonteng sareng kerupuk. Jajan mau totoeng. Ayah tadi mana? Sotro mana coba?